Yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur yang. Jadi, kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Renegade Immortal. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki. Hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut, di mana setibanya di depan pintu masuk gunung spiritual, semua pun langsung dibuat kaget. Tapi Pak Tua Yunsu ia pun langsung menyapa ramah dan benar-benar tidak menyangka kalau kultivasi Wang Lin sudah sejauh ini. Tapi di sana Wang Lin lah yang mode cuek ya lur ya. Ia pun hanya memberikan ratusan patung immortal milik Pak Tua Yunsu sesuai dengan janjinya dulu. Selain itu, Wang Lin juga mengatakan kalau tujuannya ke sini adalah mengambil jiwanya saja dan tak ada maksud lainnya. Yang ternyata karena Pak Tua Yunsu yang dirana Ascen dan bisa masuk ke sini, Wang Lin sadar kalau klan peninggalan dewa pasti sudah memiliki rencana sendiri. Namun meskipun begitu, kedatangan Wang Lin ini juga memicu banyak kemarahan dari Xian Peng, Liu Mei dan bahkan Tosen yang langsung menatap tajam. Saat itulah Wang Lin pun bilang di antara semua kultivator yang ada di sini, hanya Tosen lah yang bisa membuatnya keringat dingin. Tapi karena Tosen masih belum bergerak untuk menyerangnya, Wang Lin pun sadar kalau tujuan Tosen pasti mengincar kristal bintang kultivasi juga. Sementara Tosen sendiri alih-alih fokus kepada Wang Lin, ia malah fokus kepada Xian Peng. Karena ternyata darah dewa kuno juga ada di tubuh dari Xian Peng. Sampai tiba-tiba gerbang dari gunung spiritual pun sudah resmi terbuka. Dalam sekejap semua pun langsung masuk ke dalam. Saat itulah di luar laut emas di makam Jusu langsung terpampang jelas makam dari Jusu generasi pertama. Tapi tentunya untuk masuk ke sana juga tidaklah mudah. Seketika muncullah sebuah patung raksasa selaku penjaga istana tersebut. Jadi untuk masuk ke dalam istana syaratnya cuma satu. Mereka harus bisa menahan serangan dari patung tersebut. Sudah jelas Pak Tua Yunsu dan Tosen yang memang berada di baris depan bisa menahannya dengan begitu mudah. Tapi untuk Jixin dan Tetua Wutai mereka langsung dibuat terpental. Sontak melihat betapa kuatnya serangan dari patung tersebut, Xian Feng dan Liu Mei langsung mengajak Wang Lin bekerja sama. Awalnya Tetua Wutai sudah mengingatkan kalau ini pasti adalah jebakan. Namun tanpa diduga Wang Lin malah menyetujui. Bahkan Wang Lin lah yang akan menahan duluan sedangkan dua orang tersebut akan mensupport dari belakang. Dan benar saja ini adalah jebakan dari Xian Peng dan juga Liu Mei. Di mana ketika Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar dan bersiap menahan serangan itu, tiba-tiba kedua musuh tersebut langsung menyerang Wang Lin dari belakang. Namun ternyata King Wang Lin sudah aware akan hal ini. Terbukti di saat itu juga lah Wang Lin menyimpan lagi bendera 1 miliar dan segera mengeluarkan menara pagoda. Di mana Wang Lin meminta bantuan dari kesadaran senior Zoe untuk menahan serangan tersebut. Tak hanya itu, dengan liciknya Wang Lin tidaklah menghancurkan serangan itu, melainkan malah membiarkannya agar kedua musuhnya lah yang terkena serangannya. Dengan ini, alih-alih menjebak Wang Lin, malah mereka berdua lah yang harus merasakan pedihnya serangan dari patung tersebut, iya kan? Waduh. Dan dengan ini juga lah Wang Lin adalah orang ketiga yang bisa masuk ke dalam sana. Saat itulah melalui kesadarannya, Wang Lin bisa melihat patung dari Jusu generasi pertama yang bernama Ye Wuyu. Namun seketika itu juga terdengarlah suara dari Pak Tua Yunsu yang meminta bantuannya. Yang ternyata tepat di depan dari patung Jusu generasi pertama, Pak Tua Yunsu sudah terluka parah. Selain itu, Pak Tua Yunsu juga menceritakan kalau barusan ia sudah bertarung melawan Tosen. Di mana Tosen berhasil dikurung untuk sementara waktu.
Jadi dengan keadaan yang masih terluka parah, Pak Tua Yunsu pun menyuruh Wang Lin untuk segera mengambil kristal bintang kultivasi yang ada di patung tersebut. Ia bilang demi klan peninggalan dewa dan semua kultivator, mereka harus memperbaiki kristalnya itu. Namun jelas sebelum mengambilnya, Wang Lin kembali menanyakan sebenarnya apa hubungan Pak Tua Yunsu dengan sosok dari Tosen. Tentunya Wang Lin mengancam jika Pak Tua Tosen tak mau menjawab, ia juga tak akan mau mengambil kristal kultivasinya. Pada akhirnya Pak Tua Yunsu pun menceritakan semuanya. Ternyata alasan kenapa planet Suzaku bisa sehancur ini karena sosok dari Tosen. Sejadi ribuan tahun yang lalu, klan peninggalan dewa diusir dan dipaksa tinggal di bawah tanah. Di mana saat itulah Pak Tua Yunsu memikul harapan dari semua orang dengan menyusup ke dalam negara Jusu. Ia menjadi murid dari Xian Pinghai dengan harapan bisa menjadi Jusu yang berikutnya dan membebaskan semua klannya. Sayangnya rencananya gagal total dan gelar Jusu malah jatuh kepada seniornya yaitu Jusuzi. Di sanalah semua anggota klan pun sangat kecewa. Bahkan leluhur kekosongan sampai memutuskan untuk membatalkan metode perdamaiannya, membuka sebuah altar kuno untuk meminta kekuatan yang lebih besar. Namun siapa sangka di bagian bawah dari tanah negara Jusu sebenarnya terhubung dengan sebuah mayat dari dewa tinggi kuno. Pada akhirnya mayat tersebut berubah menjadi sisa pikiran jahat sang dewa kuno yang dikenal sebagai Tosen. Ternyata Tosenlah yang mengabulkan permintaan dari leluhur kekosongan dan membuatnya menjadi penyihir 12 daun untuk menghancurkan segel dari Jusuzi. Dan sejak saat itulah perang besar pun langsung terjadi. Sementara Pak Tua Yunsu baru mengetahui akan satu hal, di mana mereka hanya dimanfaatkan oleh Tosen agar Tosen bisa mendapatkan kristal bintang kultivasinya. Sontak Wang Lin yang mendengarnya akhirnya sadar kalau kristal bintang kultivasi pasti bisa mengeluarkan Tosen dari Laut Darang. Pada akhirnya Pak Tua Yunsu pun lagi-lagi menyuruh Wang Lin untuk segera mengambil kristal tersebut. Nyatanya jika kristalnya bisa didapatkan oleh Tosen, seluruh planet Suzaku tetap akan hancur berantakan. Tapi alih-alih mengambilnya, Wang Lin malah bergegas melarikan diri. Sayangnya tindakannya langsung ketahuan oleh Pak Tua Yunsu yang seketika menghentikannya. Barulah terungkap kalau Pak Tua Yunsu hanyalah pura-pura sekarat saja ya lur ya. Ternyata Wang Lin sadar kalau itu bukanlah kristal bintang kultivasi. Alhasil karena sudah ketahuan, Pak Tua Yunsu pun bilang kalau itu adalah pemandu bintang. Di mana mereka memang harus mengorbankan seseorang agar bisa memicu kristal bintang kultivasi yang asli. Saat itulah ia pun menawarkan selama Wang Lin mau berkorban, harta karun dari klan peninggalan dewa pasti akan ia berikan. Tanpa diduga Wang Lin malah setuju akan hal itu. Dengan syarat ia minta ajari dulu cara penggunaan topi jerami yang sebenarnya. Alhasil mau tak mau Pak Tua Yunsu pun menurutinya. Namun setelah mendapatkan itu, Wang Lin tetap tak mau untuk berkorban. Ia bilang tadinya tujuannya datang ke sini hanya untuk mengambil jiwa dan segera pergi. Tapi menyadari kalau Pak Tua Yunsu berniat bermusuhan dengan dirinya, ia pun juga tidaklah segan-segan. Yang ternyata siapapun yang menyentuh pemandu bintang, mereka pasti akan meninggoy. Barulah terungkap kalau Pak Tua Yunsu berniat mengorbankan Wang Lin agar bisa mendapatkan kristal bintang kultivasinya. Tentunya Wang Lin benar-benar sangat kecewa dan segera mengeluarkan bendera 1 miliar. Awalnya Pak Tua Yunsu tidaklah gentar sama sekali. Katanya bendera 1 miliar tak akan bisa mengalahkannya. Tapi ternyata Wang Lin memang tak ada niatan untuk melawan Pak Tua tersebut. Melainkan ia langsung melepaskan segelnya Tosen agar mereka saling bertarung. Dengan ini pertarungan pun langsung terjadi. Pak Tua Yunsu melawan tubuh palsu Dewa Tosen. Namun di tengah pertarungan itu tiba-tiba patung Ye Wuyo malah retak dan kristal bintang kultivasi yang sebenarnya akhirnya muncul di tempat itu. Tubuh Tosen palsu yang melihatnya langsung bergerak cepat untuk mengambilnya. Tapi tanpa diduga, tepat ketika ia menyentuhnya, tubuh palsu Tosen seketika langsung meninggoy. Sekarang hanya menyisakan Dexternya saja. Sontak mereka yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi kristal tersebut tiba-tiba malah masuk ke tubuh Wang Lin. Di mana Wang Lin langsung dibawa ke suatu tempat yaitu Pavilion Segel Dewa.
Di sanalah ia bertemu dengan wujud dari Wuyo yang asli yang langsung menawarkan apakah Wang Lin mau menjadi Jusu yang berikutnya ya lur ya. Waduh, sikat King. So jadi pergantian posisi Jusu itu sebenarnya akan ditentukan oleh Jusu yang sebelumnya. Tapi karena Jusuzi sudah berniat menghancurkan kristal bintang kultivasi, jadi kristal bintang kultivasi akan memilih penerusnya sendiri. Bahkan Wang Lin langsung diberikan segel Jusu dan ditunjuk sebagai Jusu generasi ke-15. Dalam sekejap, istana Wuyo pun langsung hancur dan tubuh Wang Lin langsung terpampang jelas dikelilingi oleh roh Vermilion. Sontak, semua yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget, terutama Xian Peng. Nyatanya Wang Lin malah terpilih menjadi Jusu yang berikutnya. Di sana Wuyo lagi-lagi menawarkan apakah Wang Lin mau menjadi Jusu yang berikutnya, mengabdikan dirinya untuk melindungi planet Suzaku. Namun tanpa diduga jawaban Wang Lin malah tidak mau ya lur ya. Awalnya Wuyo tetap membujuknya karena memang jika bergelar Jusu, maka Wang Lin akan dihormati di seluruh planet ini. Bisa mendapatkan banyak harta karun dan jalan kultivasinya pasti akan sangatlah lancar. Tapi lagi-lagi Wang Lin menegaskan kalau tujuannya sangatlah besar, jadi ia tak mau langkahnya berhenti di planet ini. Pada akhirnya sembari menunjukkan konsepsi hidup dan matinya, Wang Lin langsung melepas segel Jusu tersebut. Alhasil karena setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, Wuyo juga tak mau memaksanya. Di sana Wang Lin hanya menanyakan bagaimana cara menemukan jiwa. Ternyata jawabannya hanya ada dua saja. Yang pertama, membunuh makhluk spiritual untuk mendapatkan jiwa secara acak. Dan yang kedua adalah sebuah cara yang pasti. Tapi mereka harus menggunakan metode nyawa tukar nyawa. Saat itulah Wuyo memberikan segel cara keduanya kepada Wang Lin dan langsung mengeluarkannya lagi. Hal itu membuat Pak Tua Yunsula yang sekarang dibuat kaget karena Wang Lin malah menolak menjadi Jusu. Sementara Wang Lin sendiri setelah mendengar metode nyawa tukar nyawa, ia pun berniat menukarnya dengan nyawa Xian Peng. Tapi karena kekuatan dari semua orang masih fit semua, Wang Lin langsung melemparkan kristal bintang kultivasinya dan menegaskan siapapun yang bisa mendapatkannya maka akan menjadi Jusu yang baru. Dalam sekejap semua orang pun langsung bergerak dan rebutan untuk mendapatkan kristal tersebut. Sudah jelas persaingan langsung diperebutkan oleh Pak Tua Yusu dan Xian Peng. Tapi di sana tepat ketika Pak Tua Yunsu hampir mendapatkannya, Xian Peng mengeluarkan harta pemberian dari gurunya dan memutar mekanismenya. Tanpa diduga, ternyata Xian Peng sudah ditipu oleh Jusuzi ya lur ya. Harta itu bukanlah untuk melindunginya, melainkan malah menguras sebagian usianya. Tujuannya untuk menteleport Jusuzi ke dalam makam ini. Seketika musuh kuat pun bertambah lagi yang tak lain dan tak bukan adalah Jusuzi ya lur ya. Dengan ini, duel antara junior dan senior pun akhirnya terulang lagi. Namun untuk Wang Lin, ia pun langsung bergegas mengincar Xian Peng untuk menggunakan metode nyawa tukar nyawa. Sayangnya, meskipun sudah terluka parah, Xian Peng selaku murid pertama dari Jusu masih memiliki beberapa senjata andalan untuk melawan. Bahkan ketika Wang Lin sudah mengeluarkan semua senjata miliknya, tiba-tiba Xian Peng pun mendengar sebuah bisikan untuk segera menggunakan darah dewa kuno ke salah satu pedangnya Wang Lin. Tanpa diduga ketika Xian Peng melakukannya, hal inilah yang ditunggu-tunggu oleh Tosen. Ternyata kesadaran Tosen bukan berada di tubuh dari Pak Tua tadi, melainkan berada di tubuh dari Dexternya ya lur ya. Dengan ini semua pun langsung dibuat kaget karena memang sosok Tosen sang dewa kuno jahat akhirnya join ke pertarungan. Bedanya kali ini Tosen sudah menggunakan wujud aslinya. Wang Lin yang melihatnya tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun langsung bergegas pergi. Tapi sembari memberikan serangannya, Tosen hanya bilang setelah kristal kultivasi sudah ia dapatkan nanti, Wang Lin pasti akan ia habisi, ya kan? Waduh. Dengan ini, Three-Way Showdown pun langsung terjadi. Pak Tua Yunsu, Jusuzi, dan Tosen sama-sama memperebutkan kristal tersebut. Sedangkan Wang Lin sendiri, ia pun langsung memanfaatkan keadaan dengan membunuh Xian Peng.
Saat itulah dengan cambuk kunci pemberian Hongdi kemarin, Wang Lin langsung menarik jiwa dari Xian Peng. Bahkan Wang Lin langsung menggunakan segel cara kedua pemberian Wu You tadi untuk menukar jiwa dari dirinya. Dengan ini Wang Lin tak hanya mendapatkan jiwanya saja, melainkan 4 roh elemen milik Hongdi dulu juga ia rebut dari Xian Peng. Dan kemudian Wang Lin pun lanjut melarikan diri. Namun siapa sangka kematian Xian Peng ini langsung dimanfaatkan lagi oleh Jixin. Yang ternyata Pak Tua Yunsu pernah mengajari Jixin teknik pembalik tungku. Sehingga Xian Peng yang pernah menjadi mantan tuannya adalah nutrisi terbaiknya. Terbukti dalam sekejap saja Jixin yang notabene masih di ranah rendah langsung meningkat menjadi transformasi tubuh tahap menengah. Kembali kepada Wang Lin, sayangnya tepat ketika ia mau membentuk sebuah portal keluar, Tosen sudah berhasil mendapatkan kristal kultivasinya. Dengan ini, Tosen pun langsung fokus menyerang Wang Lin. Sontak karena tak ada pilihan lain, Wang Lin cuma bisa melawan sekuat tenaga. Di sanalah Tosen pun mengakui kalau Wang Lin memang adalah orang jenius. Apalagi di saat yang sama, Wang Lin langsung mengeluarkan bendera rohnya dan mengaktifkan teknik penggabungan untuk melawan pria tersebut. Tapi sialnya, teknik tersebut tetap tak ada apa-apanya di hadapan dari sang dewa yang jahat. Sampai pada akhirnya, Wang Lin mengeluarkan semua roh yang ada di dalam bendera miliknya untuk diledakkan satu persatu. Tanpa diduga, cara ini sangat efektif. Bahkan dengan ratusan juta ledakan sekaligus, tubuh Tosen pun seketika langsung menghilang. Hal itu membuat Pak Tua Yunsu dan Yu Suzi pun sangatlah kaget karena memang mereka yang sudah bekerja sama aja tak bisa menyentuh Tosen sama sekali. Namun Wang Lin malah bisa mengalahkannya. Tapi lagi-lagi sialnya villain terkuat tidaklah selemah itu ya lur ya. Ternyata meskipun tubuhnya sempat hancur, kesadaran Tosen masih bisa bangkit kembali. Bahkan kali ini Tosen lah yang menyerang balik menggunakan teknik tangan raksasa. Namun again, di saat Wang Lin sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba muncullah seseorang yang menghancurkan serangan itu. Bahkan orang tersebut juga langsung menyegel Tosen dan menghancurkan kesadarannya. Tak hanya itu, sosok tersebut jugalah yang mengambil kristal bintang kultivasi serta pedang dewanya. Dengan ini, semua keadaan di dalam pun langsung pulih kembali termasuk istana dan patung penjaga makam. Yu Suzi yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena ternyata sosok tersebut adalah utusan dari aliansi kultivator. Di sanalah tuan utusan bilang karena Yu Suzi sudah melakukan pelanggaran fatal, jadi hukumannya adalah mati. Namun bukannya sedih, Jusu hanya bilang sampai titik darah terakhir Pak Tua Yunsu selaku juniornya tetap tak bisa mengalahkannya, ya kan? Waduh. Sementara Wang Lin sendiri, dia yang melihat tuan utusan malah merasa familiar. Dan benar saja sosok tersebut langsung menghampiri Wang Lin dan menyapa ramah. Yang ternyata tuan utusan ini adalah pria yang tak pernah disangka-sangka. Dia adalah Mozi, selaku pemilik konsepsi lupa yang pernah Wang Lin temui ketika berada di kuil kosong dulu ya lur ya. Widih, keren gini bro. Di sanalah mereka pun langsung ngobrol berdua. Mozi pun menanyakan kenapa Wang Lin menolak menjadi Jusu. Sudah jelas Wang Lin bilang kalau ambisinya bukanlah di planet ini. Alhasil Mozi juga tak mau memaksa. Ia pun langsung mengembalikan lagi kristal bintang kultivasinya. Dan kali ini Mozi mengeluarkan hati bintang kultivasi. Ia bilang siapapun yang bisa mendapatkannya, maka dialah yang akan menjadi Jusu generasi ke-15. Dalam sekejap persaingan pun langsung berubah. Duel antara Jixin dan Tetua Wutai. Saat itulah, melihat Jixin yang memiliki tubuh tungku dan sudah menguasai teknik pembalik, Mozi pun benar-benar sangat tertarik. Berbeda dengan Tetua Wutai, meskipun adalah keturunan dari naga biru dan sangat cocok menjadi penerus Jusu, sayangnya kultivasinya belum menyentuh kerana transformasi tubuh. Jadi Mozi pun berniat menyerahkan gelar Jusu kepada Jixin. Tapi tanpa diduga, Wang Lin lah yang kali ini malah protes. Ia bilang belum menyentuh kerana transformasi tubuh bukan berarti tak bisa mencapainya.
并非此生无法应变。 Perkataan itu awalnya membuat Jixin sangatlah marah karena Wang Lin sangatlah pro kepada tetua Wutai. Bahkan ia sampai mengancam pasti akan membunuhnya. Namun sayang, Wang Lin yang memang dekat secara emosional kepada tetua Wutai tetap membela temannya itu. Saat itulah Wang Lin pun menerima tawaran untuk menjadi Jusu, dan kemudian sebagai Jusu yang baru, Wang Lin langsung mewariskan gelarnya kepada tetua Wutai. Dengan begini, Jixin tak ada ruang lagi untuk melakukan protes, ya kan? Pada akhirnya, karena keputusan sudah bulat, Mozi pun menyatakan kalau tetua Wutai resmi menjadi Jusu yang baru. Ia pun langsung diberikan tanda segelnya, membuat tetua Wutai pun langsung dikeluarkan. Sedangkan untuk klan peninggalan dewa, Mozi siap memberikan mereka sepertiga wilayah di planet Suzaku. Tapi dengan satu syarat, setiap 1000 tahun sekali, mereka harus memberikan tulang kepala kepada aliansi kultivator. Mau tak mau, daripada tinggal di bawah tanah, Pak Tua Yunsu pun menyetujui. Dengan ini, semua pun dibubarkan kecuali King Wang Lin kita. Tentunya Wang Lin langsung berterima kasih. Namun Mozi malah tak terlalu menanggapinya. Ia yakin suatu saat nanti ia pasti akan butuh bantuan Wang Lin. Pada akhirnya menyadari kalau Wang Lin juga berniat meninggalkan planet yang kecil ini, Mozi hanya memberikan sebuah segel agar ia bisa keluar dengan lancar. Tak lupa ia juga mengatakan kalau jalur kultivasi benar-benar sangatlah panjang. Mozi yakin lambat laun mereka pasti akan bertemu lagi. Dengan ini semua pun bubar dengan ending yang damai, ya kan? Tapi untuk Wang Lin, ia pun langsung bergegas untuk mengisi ulang semua roh yang ada di dalam bendera 1 miliar. Selain itu, karena gelar Jusu berada di tangan dari tetua Wutai, Wang Lin pun juga sangatlah tenang. Karena memang dengan sifatnya yang setia kawan, Wutai pasti akan melindungi orang-orangnya, terutama para penerus dari keluarga Wang. Dan sebelum benar-benar melanjutkan perjalanan baru, tak lupa Wang Lin menyebut Xinglu. Yang tanpa diduga, Xinglu malah sudah akrab dengan roh pedang yang ada di pedang hebat kemarin, ya lur ya. Bahkan Xinglu malah sudah menjinakkannya. Wang Lin yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi sosok roh tersebut adalah seorang bocil yang terlihat malu-malu, ya kan? Pada akhirnya mereka berdua langsung masuk ke tubuh Wang Lin, membuat Wang Lin pun secara resmi meninggalkan makam Jusu. Tak terasa 1 tahun pun sudah berlalu. Dijelaskan setelah insiden besar kemarin, klan peninggalan dewa pergi ke wilayah barat dari planet Suzaku. Tapi meskipun begitu, setelah kejadian kemarin, hampir semua kultivator di planet Suzaku meninggoy dunia. Bahkan ada banyak negara yang kosong. Sementara tetua Wutai demi meningkatkan rana, ia berlatih secara tertutup di makam Jusu. Adapun untuk Liu Mei dan Jixin, rumornya mereka sudah kabur ke langit berbintang. Sebaliknya, Zoro sekarang sudah hidup bahagia. Ia bisa berkultivasi dan tetap bisa berkumpul dengan orang tuanya. Bahkan jika Zoro bisa mencapai kerana jiwa sejati, Wang Lin sudah menyiapkan hadiah khusus yang ia titipkan kepada tetua Tian. Barulah setelah itu, Wang Lin beneran pergi ke wilayah Kutub Utara untuk melihat hadiah terakhir Hongdi. Yang ternyata hadiah terakhir tersebut adalah sebuah bunga yang mekar sebagai tanda terima kasih. Dan terakhir, tak lupa Wang Lin menghampiri kediaman lamanya untuk memberikan hormat serta berpamitan kepada mendiang dari orang tuanya, ya lur ya. Pada akhirnya, setelah semua urusan sudah diselesaikan, Wang Lin menghampiri Om Situnan yang sedang bermain-main dengan banyak wanita di negara Zhao untuk mengajaknya pergi. FYI, negara Zhao sekarang sudah menjadi negara kultivator tingkat keempat. Di perjalanan, Om Situnan hanya bilang alasannya berkultivasi untuk merebut semua harta karun serta memiliki seluruh wanita cantik yang ada di dunia, ya lur ya. Waduh, fuckboy juga dong ya. Tapi karena adanya banyak musuh yang kuat, ia pun terpaksa meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, ia sudah lama berhenti di jalur ini. Saat itulah Wang Lin bilang kalau jalan mereka berdua sudah berbeda. Mendengar itu, Om Situ pun teringat lagi dengan masa lalunya ketika bersama dengan Wuyo dulu. Sampai pada akhirnya mereka pun sudah di depan angin lintas langit. Di mana setelah memasuki portal tersebut, mereka akan resmi keluar dari planet Suzaku. Alhasil tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin langsung memanggil tubuh aslinya dan resmi bersatu lagi.
Saat itulah Wang Lin dan Om Situ pun resmi meninggalkan planet Suzaku yang penuh dengan kenangan ini. Semua yang menyadari kepergiannya juga langsung menaruh respek. Dari Tetua Wutai, Pak Tua Yunsu, Zoru, dan bahkan seluruh anggota dari keluarga Wang langsung memberikan hormat terakhir. Di sana dengan mengandalkan kompas bintang, mereka pun melalui sebuah kekosongan. Om Situ bilang dengan kecepatan seperti ini dalam waktu 1 bulan mereka pasti akan tiba di planet perdagangan. Tapi sebelum itu Om Situ juga memberikan hadiah kepada Wang Lin yang ia dapatkan di klan peninggalan dewa kemarin. Tak hanya itu, karena tujuan Wang Lin adalah planet Tianyun selaku salah satu planet terkeras, Om Situ juga akhirnya mewariskan 3 teknik andalannya. 3 teknik ini adalah hasil pemahamannya dari puluhan ribu tahun berkultivasi. Teknik pertama adalah jari pemusnah, teknik kedua adalah jari iblis, dan teknik ketiga adalah jari akhirat. Di sanalah sembari melakukan perjalanan, mereka mengadakan sebuah sparring sembari melatih Wang Lin tipis-tipis. Hingga tak terasa 1 bulan pun sudah berlalu. Saat itulah Wang Lin pun menanyakan sebenarnya rana apa lagi yang ada di atas dari rana Ascendan. Sudah jelas Om Situ pun menjelaskan semuanya kalau di atas rana Ascendan masih ada tahap kedua. Rana tahap kedua sebenarnya udah Mimin jelaskan di episode kemarin ya lur ya. Tapi untuk memperjelas akan Mimin jelaskan lagi. Rana langkah kedua mencangkup 6 rana sekaligus. Rana Illusion, Rana Corporeal yang, Rana Nirvana Scryer, Nirvana Cleanser, Nirvana Shatterer, dan Heavenly Blight. So, jadi konsepsi seorang kultivator harus dicuci oleh Yin dan Yang agar bisa mencapai tahap awal dari Rana langkah kedua. Sampai pada akhirnya mereka pun tiba di planet perdagangan. Dikatakan barang apapun yang dicari pasti bisa ditemui di planet ini. Namun mereka memutuskan untuk berpisah dulu karena memang tujuan Om Situnan bukanlah mencari barang, melainkan adalah mencari cewek-cewek, ya kan? Waduh, King Pak Boy emang beda ya. Sementara Wang Lin ternyata ia berniat mencari sebuah bahan untuk memperbaiki kompas bintang. Di sanalah di kota Mingmei, di planet perdagangan, Wang Lin mulai shopping tipis-tipis. Tanpa disangka dalam waktu sekejap saja, ia bisa mendapatkan bahan untuk memperbaiki kompas bintang. Dan sekarang Wang Lin tinggal mencari cairan salju hitam. Di sana ia pergi ke sebuah toko yang bernama Sang yang katanya menjual segala barang. Namun belum sempat masuk ke dalam, Wang Lin malah diserang oleh seorang kultivator. Kultivator itu bilang kalau tuan mudanya sedang ada di dalam dan orang lain dilarang masuk ke sana. Tapi jelas doi salah musuh ya kan? Dalam sekejap saja Wang Lin bisa mengalahkan pria tersebut. Sampai pada akhirnya kita pun diperkenalkan oleh tuan mudanya yang bernama Bai Wei. Sosok yang sudah di ranah transformasi tubuh tahap menengah sekaligus murid dari sekte ungu di planet Tianyun. Di sanalah mereka pun saling berkenalan. Tapi Wang Lin tak mau menyebutkan planet asalnya. Meski begitu, Bai Wei tak terlalu mempermasalahkannya. Sebaliknya, karena pesta ulang tahun gurunya akan segera digelar, ia pun mengundang Wang Lin ke planet Tianyun, ya kan? Dan setelah itu, Wang Lin pun melanjutkan lagi shopping manjanya. Tapi siapa sangka cairan salju hitam benar-benar sangatlah mahal. Dalam keadaan mendesak, Wang Lin hanya bisa menyuruh Om Situnan untuk merebut paksa cairan tersebut, ya lur ya. Dan kemudian mereka pun lanjut melarikan diri. Di sanalah sembari memberikan cairan hitamnya, Om Situ bilang kalau ia akan segera pergi. Ternyata tujuan mereka berdua ini tidaklah sama. Om Situ akan pergi ke planet Pengluan untuk menghabiskan sisa hidupnya, sedangkan Wang Lin akan pergi ke planet terkeras yaitu planet Tianyun. Saat itulah sebagai hadiah perpisahan, Wang Lin memberikan hadiah kereta penembak dewa serta cara menggunakannya kepada Om Situnan. Sudah jelas, Om Situ tak menolak sama sekali, ya kan? Pada akhirnya mereka pun sama-sama memberikan kata-kata penyemangatnya. Mereka berdua bahkan berjanji jika salah satu butuh bantuan, mereka tetap harus saling membantu. Dan kemudian duo Besti yang menemani sedari episode 1 resmi berpisah di episode 103 ya lur ya. Waduh.
Di sana Wang Lin hanya bilang di dunia ini ia tak pernah menyembah langit dan bumi dan tak pernah menghormati hantu ataupun dewa. Tapi ia hanya menyembah kedua orang tuanya dan hanya menghormati satu orang yaitu Situnan, ya kan? 只拜父母。 Singkat cerita, Wang Lin pun akhirnya tiba di depan planet Tianyun. Di sana baru melihat planetnya aja, Wang Lin sudah tahu kalau planet ini benar-benar dipenuhi oleh energi spiritual dan tak bisa dibandingkan dengan planet Suzaku. Namun meskipun begitu, Wang Lin tetap menyembunyikan tubuh aslinya dan tetap menggunakan tubuh klonnya dalam berpetualang di planet ini. Saat itulah tiba-tiba Wang Lin malah disambut oleh kesadaran seorang murid dari sekte Tianyun, di mana ia bilang kalau leluhur pendiri sudah lama menunggu Wang Lin. Statement itu membuat Wang Lin pun cukuplah kaget karena nyatanya ia tak pernah memberitahukan siapapun tentang kepergiannya ini. Tapi Tian Yunzi malah tahu segalanya. Sementara itu, jadi inilah sekte Tianyun, sebuah sekte yang indah yang dipenuhi oleh kekuatan spiritual. Di sana Wang Lin langsung memperkenalkan dirinya dan ingin bertemu dengan Tian Yunzi. Saat itulah kita pun diperkenalkan oleh Zhao Xingsa selaku murid warna ungu dari sekte Tianyun, yang ternyata Tian Yunzi pernah meninggalkan sedikit keinginan untuk mengangkat Wang Lin menjadi murid. Karena itulah ia bisa mengetahui kedatangannya. Hanya saja Tian Yunzi benar-benar tidak menyangka kalau kecepatan kultivasi Wang Lin bisa secepat ini. Pada akhirnya ia pun tetap memerintahkan Xingsa untuk membawa Wang Lin ke dalam 3 ujian masuk sekaligus membawanya ke Pavilion Zion. Barulah kita pun diperkenalkan oleh satu murid lagi yang bernama Zouan. Di mana menyadari kalau Wang Lin berasal dari planet yang tidak terkenal, Zouan bilang kalau Wang Lin tidaklah pantas ada di sini, ya kan? Waduh, belum apa-apa aja udah ditindas ini, King. 若是这王林不凡， Meski begitu, karena guru mereka sudah memberi perintah, Xingsan tetap membawa Wang Lin ke dalam 3 ujiannya. Ujian pertama adalah menguji hati manusia panah. Dalam sekejap, Wang Lin masuk ke dalam sebuah ilusi dan bertemu dengan Muan. Dijelaskan ujian ini sebenarnya tidaklah sulit. Selama bisa keluar dari ilusi, maka ujian akan dianggap berhasil. Tapi selain itu, kedua murid ini juga membicarakan soal Sun Yun. Sun Yun adalah jenius antabranta selaku 7 anak Tianyun dari murid warna ungu di masa lalu. Yang ternyata mereka ini takut kalau Wang Lin merupakan jenius juga dan bisa mengancam posisinya. Muan mengantarkannya ke rumah orang tuanya. Di sanalah Wang Lin yang masih remaja bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Tapi ketika sedang membuat patung immortal, Wang Lin malah gagal sehingga kedua orang tuanya langsung mati di tempat. Namun untungnya Wang Lin langsung memahami makna dari ujian ini, di mana setiap kali ia gagal dalam membuat patung akan menandakan satu siklus kehidupan. Sedangkan dari banyaknya siklus tersebut, di banyak kehidupan kedua orang tuanya tetap akan meninggalkannya. Tian Yunzi yang melihatnya langsung mengatakan karena Wang Lin sudah memahaminya, lalu kenapa ia tidak keluar? Ia bilang jika seseorang tak bisa menghancurkan sesuatu yang lama, maka mereka tak akan bisa memulai sesuatu yang baru. Namun tanpa diduga alasan Wang Lin masih belum keluar karena ia malah ingin belajar di sini dulu. 何又无心？ Hal itu membuat Tian Yunzi pun kembali dibuat kaget. Ia bilang kalau dulu ia sudah bersusah payah membuat ujian ini, sebuah ujian yang akan menguji hati. Tapi sebenarnya jika bisa dimanfaatkan, maka seseorang bisa memperkuat hatinya sendiri. Lagi-lagi dua murid yang melihatnya malah dibuat panik. Katanya apa yang dilakukan oleh Wang Lin ini sama seperti yang dilakukan oleh Sun Yun dulu, di mana alih-alih keluar dari ilusi mereka malah belajar. Dan oleh sebab itulah mereka tak mau membiarkannya. Bahkan Zouan langsung menyerang Wang Lin diam-diam. Untungnya meskipun masih di dalam ilusi, Wang Lin bisa mengatasinya dengan begitu mudah. Hingga pada akhirnya King Wang Lin berhasil membuat rentetan patung immortal dan akhirnya keluar dari ilusi itu. Setelah itu langsung lanjut ke ujian kedua yang disebut sebagai ujian bumi. Wang Lin bertemu dengan sosok dewa penjaga yang ke-10, di mana selama bisa mengalahkannya, Wang Lin akan lolos dari ujian ini. Tapi tanpa diduga, menyadari kalau ada sekelompok orang yang ingin mengganggunya, Wang Lin tak mau mengambil resiko lebih dan memutuskan untuk menyerang. 地之官， Dan benar saja, Zouan ternyata sudah bersiap untuk kembali menyerang Wang Lin.
Tentunya menyadari kalau Wang Lin sudah menyerah, ia pun sangatlah tenang. Karena memang dengan begini Wang Lin sudah kehilangan hak untuk menjadi murid inti. Namun sayangnya kabar buruk pun langsung datang karena ternyata guru mereka aka Tian Yunzi sudah memutuskan mau selesai atau tidak Wang Lin tetap akan jadi murid di sini. Kembali kepada Wang Lin, ia pun lanjut ke ujian yang ketiga yang disebut sebagai ujian langit. Ujian ini adalah sebuah ujian konsepsi. Tapi lagi-lagi demi meminimalisir sebuah risiko, Wang Lin pun kembali menyerang. Pada akhirnya, meskipun dari 3 ujian Wang Lin hanya berhasil 1, Xing San tetap menghampirinya dan menyambutnya sebagai murid baru. Di sana ia bilang kalau gurunya sudah berpesan agar Wang Lin tinggal di Pavilion Ziun. Oleh sebab itulah Xing San akan mengantarkannya. Dalam perjalanannya ia menjelaskan murid dari Tian Yunzi dikelompokkan menjadi 7 warna, di mana murid warna ungu aja sudah ada jutaan orang. Di sana mereka pun akhirnya tiba di gerbang gunung murid ungu dari sekte Tianyun. Tapi sayangnya Xing San juga bilang di antara 7 cabang murid warna ungu adalah yang terlemah. Untuk alasannya Wang Lin pasti akan tahu sendiri ya lur ya. Waduh, nggak heran kenapa planet Tianyun menjadi planet terkeras. Nyatanya kelas rana transformasi tubuh aja adalah murid yang paling lemah ya lur ya. Pada akhirnya Wang Lin pun pergi ke Pavilion Ziun sesuai perintah dari Tian Yunzi. Namun tepat di dalam sana ia langsung dihadang oleh seorang wanita yang bernama Jin Ye. Di mana Jin Ye juga merupakan murid ungu dan langsung mengusir Wang Lin. Awalnya Wang Lin tak terima sama sekali. Tapi ia mencoba untuk mengalah dan pergi ke sebuah hutan untuk membuat goanya sendiri. Di sana Wang Lin sadar semenjak masuk ke sini masalah terus-terusan datang. Ia tahu kalau Tian Yunzi pasti sudah mengetahuinya. Namun karena Tian Yunzi hanya diam saja, Wang Lin yakin kalau doi ingin mengetes ketulusannya. Singkat cerita, 3 hari pun sudah berlalu. Tapi lagi-lagi Wang Lin tetap ditindas ya lur ya. Kali ini Jin Ye sudah membawa 2 tetua penegak hukum untuk menangkap Wang Lin. Jadi menurut aturan, siapapun yang membangun goa tanpa izin dari tetua akan langsung dihukum. Awalnya Wang Lin lagi-lagi mengalah dan langsung menghancurkan goa tersebut. Tapi karena salah satu tetua tetap saja mencari masalah, King Wang Lin kehabisan kesabaran dan langsung mengeksekusinya dengan cambuk kunjinya. Tak hanya itu, tetua yang satunya juga langsung diancam oleh pedang dewanya. Barulah mereka pun mengatakan yang sebenarnya, di mana ribuan tahun yang lalu muncullah sosok Sun Yun, murid jenius di cabang ungu yang tinggal di Pavilion Ziun. Tapi setelah ia berkhianat dari sekte ratusan tahun yang lalu, Pavilion Ziun tak ada yang mengisinya. Sebenarnya Wang Lin tak ada hubungannya dengan Sun Yun. Tapi Tian Yunzi bilang kalau ia akan menerima 7 murid inti di setiap warna cabang. Namun dari 7 murid itu hanya 1 orang lah yang akan benar-benar mewarisi kemampuannya. Jadi 7 murid inti akan disebut sebagai 7 anak Tian Yun dan Wang Lin merupakan salah satunya. Di sana Tian Yunzi pernah bilang kalau Pavilion Ziun akan diberikan kepada seorang murid yang baru. Sudah jelas alasan mereka selalu mencari masalah dengan Wang Lin karena para murid yang lain takut kalau warisannya akan jatuh ke tangan Wang Lin. Mendengar itu, tanpa banyak basa-basi lagi, Wang Lin tetap membunuh tetua tersebut. Ia bilang jika tak bisa berlatih dengan tenang, maka hanya bisa menunjukkan kekuatan kalau ia bukanlah orang yang mudah ditindas. Saat itulah Wang Lin mengubah nama dari Pavilion Ziun menjadi Pavilion Ziyin dan menegaskan mulai sekarang dialah yang akan tinggal di sini. Namun Jin Ye yang melihatnya tetap saja tidak menyerah dan masih mencoba untuk melawan. Sampai ketika Wang Lin mau membunuhnya, tiba-tiba rentetan murid inti yang lain akhirnya bermunculan. Di antaranya ada Xing San, Zhou dan Zhao Xinmeng. Di sanalah Zhou yang memang tak suka kepada Wang Lin langsung turun tangan duluan. Ia bilang karena Wang Lin berasal dari planet Anta Berantah, ia pun akan menunjukkan apa itu kekuatan yang sebenarnya. Dalam sekejap, Zhou mengeluarkan teknik terlarang yaitu tubuh iblis dewa. Sayangnya di hadapan King Wang Lin hal itu tetap tak ada apa-apanya.
Untuk pertama kalinya, Wang Lin menunjukkan teknik warisan dari Om Situnan yaitu jari pemusnah. Hal itu membuat Xing San pun sangatlah marah dan mencoba menyerang juga. Namun spesial untuk pria tersebut, Wang Lin langsung mengeluarkan kereta penembak dewa. Pada akhirnya mereka lah yang dibuat kaget, sosok yang berasal dari planet kecil ternyata bisa menjadi eksistensi skuad ini. Sampai pertarungan pun harus terhenti karena Tian Yunzi resmi turun tangan. Di sana sembari memperbaiki wilayah sekitar, Tian Yunzi hanya bilang kalau dulu ketika bertemu Wang Lin, ia hanya ingin menjadikan Wang Lin sebagai murid 100 tahun. Tapi setelah melihat kemampuannya, Tian Yunzi berubah pikiran dan menawarkan agar Wang Lin menjadi murid pribadinya. Sudah jelas tanpa banyak bicara, Wang Lin pun menyetujui. Dan kemudian mereka pun segera bubar. Di sana Tian Yunzi ternyata sudah tahu kalau di samping Wang Lin pasti ada kultivator iblis. Namun Wang Lin langsung bilang kalau mereka sudah berpisah. Tapi ternyata Tian Yunzi tak terlalu mempermasalahkannya. Ia bilang tak peduli siapapun itu, yang penting hanyalah melakukan segalanya sesuai keinginannya. Tian Yun berarti adalah takdir. Jadi selama takdir menyetujui, mereka akan memiliki hak untuk belajar semua prinsip langit yang ada. Pada akhirnya, karena 3 bulan lagi Tian Yunzi akan ulang tahun, ia bilang di hari itulah Wang Lin akan diresmikan sebagai murid. Tapi meskipun begitu, Wang Lin sadar kalau hubungan di sekte ini benar-benar sangatlah rumit dan jauh berbeda dari planet Suzaku. Oleh sebab itulah, meskipun sudah menjadi murid dari Tian Yunzi, ia tetap harus berhati-hati, ya kan? Sementara itu, di sisi lain, lebih tepatnya di Pavilion Zixing, Xingsa sebagai murid pertama dari 7 anak Tian Yun benar-benar kesal kepada Wang Lin. Nyatanya, tepat ketika Tian Yunzi berulang tahun nanti, Wang Lin akan dinyatakan sebagai muridnya. Yang ternyata Xingsa ini sangat mendambakan gelar dari 7 anak Tian Yun bahkan selama 2000 tahun. Jadi ia tak akan menyerahkannya kepada Wang Lin. Jadi untuk murid kedua yaitu Zouan, karena kultivasinya sudah terhambat, ia tak akan ikut bersaing. Adapun murid ketiga yaitu Bai Wei, energi yin yang-nya masih belum stabil. Sama halnya dengan murid keempat, Zhao Xinmeng, meskipun sudah di ranah yang tinggi, tapi ia sudah memiliki cara untuk mengendalikannya. Murid kelima yaitu Jin Ye, karena permasalahan kemarin ia sudah dihukum oleh gurunya. Murid keenam yang bernama Chen Tao, meskipun sudah di ranah ascendan, tapi ia sudah berkelana selama ribuan tahun dan tak pernah kembali ke sekte lagi. Jadi hanya Wang Lin lah satu-satunya saingannya dalam memperebutkan gelar 7 anak Tian Yun. Kembali kepada Wang Lin di kediamannya, tiba-tiba ia pun malah diserang. Untungnya Wang Lin masih bisa mengatasinya dengan bendera 1 miliar. Yang ternyata yang menyerangnya itu bukanlah Xingsa melainkan senior Bai Wei. Namun tujuan Bai Wei kesini bukanlah berniat jahat, melainkan hanya ingin menguji Wang Lin. Apalagi ketika di planet perdagangan kemarin mereka hanya bertemu sebentar saja. Selain itu, ia juga mengantarkan kostum ungunya kepada Wang Lin. Belum sampai di situ, alasannya menghampiri ini juga ingin mengatakan alasan kenapa senior Xingsa memusuhinya. Jadi setiap 1000 tahun sekali, sekte Tian Yun akan mengadakan sebuah turnamen untuk memperebutkan gelar 7 anak Tian Yun. Di mana 2000 tahun yang lalu, senior Xingsa bergabung sebagai murid warna ungu. Saat itu ia masih di ranah transformasi jiwa tahap terakhir. Namun dalam perebutan gelar, senior Xingsa dikalahkan oleh Chen Tao dan kultivasinya pun merosot tajam. Dan sejak saat itulah senior Xingsa hanya bisa melihat sosok Chen Tao yang mendapatkan gelar 7 anak Tian Yun. Tapi senior Xingsa tidaklah menyerah begitu saja. 1000 tahun berikutnya ia pun ikut lagi dalam perebutan gelar. Sayangnya di momen itu muncullah jenius bernama Sun Yun yang bahkan bisa mengalahkan Chen Tao beserta Xingsa. Sehingga gelar 7 anak Tian Yun jatuh ke tangan Sun Yun. Dan sekarang karena Sun Yun sudah resmi mengkhianati sekte, jadi 3 bulan lagi perebutan gelar 7 anak Tian Yun akan dimulai. Di mana di antara 7 anak Tian Yun sebenarnya hanya Chen Tao lah musuh yang paling berat. Tapi sejak kekalahan melawan Sun Yun, Chen Tao pergi berkelana dan tak diketahui keberadaannya.
Namun di detik-detik terakhir Wang Lin muncul dan diangkat menjadi murid ketujuh. Di mana setelah memperlihatkan kekuatannya kemarin, Xingsa mulai panik dan mulai menyusun berbagai strategi untuk menyingkirkannya. Awalnya Wang Lin yang mendengar semuanya tak tertarik sama sekali dengan gelar-gelaran. Tapi Bai Wei bilang kalau ini bukan soal gelar-gelaran melainkan soal keuntungan. Ternyata seseorang yang menyandang gelar 7 anak Tian Yun akan diberikan hak untuk memilih planet manapun agar mereka bisa berlatih. Selain itu, Tian Yunzi akan membantu secara pribadi dalam penerobosan ke ranah Ascendan dan akan menyediakan geok dewa yang tidak terbatas. Bahkan puncaknya, jika mereka bisa mempertahankan gelar 7 anak Tian Yun selama 3000 tahun berturut-turut, mereka akan diberikan satu teknik dewa di tingkat rendah secara lengkap. Saat itulah Wang Lin pun teringat lagi dengan obrolannya bersama Om Situnan, di mana 3 teknik yang diwariskan oleh Om Situnan kemarin ternyata adalah hasil modifikasi dari teknik dewa. Jadi di zaman dulu Om Situnan diberikan gulungan teknik dewa oleh Jusu generasi pertama. Sayangnya tekniknya tidaklah lengkap sehingga Om Situnan hanya bisa meniru dan memodifikasinya. Di sanalah Wang Lin sadar jika bisa mendapatkan teknik dewa dengan lengkap, maka kekuatannya pasti sangatlah dahsyat. Awalnya Wang Lin masih mencurigai kenapa Bai Wei mau mengatakan semua ini. Tapi ternyata Bai Wei sadar kalau dirinya tak akan bisa mengalahkan Xingsa. Dan oleh sebab itulah demi membalaskan dendamnya dulu, ia pun hanya berharap agar Xingsa tak menjadi anak Tian Yun yang berikutnya. Dan kemudian ia pun bergegas pergi. Di sanalah Wang Lin yang tadinya tidak tertarik seketika langsung tertarik. Ia bilang tak peduli permasalahan apa antara Xingsa dan Bai Wei, tapi teknik dewa benar-benar layak diperjuangkan. Sampai keesokan harinya, Wang Lin pergi ke Pavilion Pinglin untuk mengambil giok dewa. Saat itulah Wang Lin bertemu dengan seorang murid yang kita sebut aja sebagai Johnny. Di mana karena Wang Lin merupakan salah satu dari 7 anak Tian Yun, murid tersebut sangatlah menghormatinya. Tapi Wang Lin malah dibuat salpok dengan pedang dari Johnny, yang ternyata di dalam pedang itu sudah ada niat pedang dari senior Zoe ya lur ya. Sontak Wang Lin pun langsung menanyakan di mana Johnny bisa mendapatkannya. Yang ternyata Johnny mendapatkannya dari pelelangan yang ada di pasar bawah. Namun karena di dalam pedangnya sudah terdapat niat pedang dari kenalan lama, Wang Lin mengambil niat pedangnya saja dan mengembalikan lagi pedang tersebut. Meski begitu, Wang Lin tetap memberinya sebuah lempengan giok yang bisa memperkuat pedang dari Johnny. Dan kemudian Wang Lin pun bergegas masuk ke pavilion untuk mengambil giok dewanya. Di dalam sana Wang Lin langsung disambut oleh seseorang yang mengatakan karena murid ketujuh tak pernah mengambil giok dewa selama 300 tahun, jadi total giok dewa yang bisa diambil adalah 123.000 keping. Sudah jelas Wang Lin pun langsung mengambil semuanya dan bergegas pergi kembali. Tapi di perjalanan tiba-tiba ia pun malah diserang oleh seseorang dan dikurung di dalam sebuah formasi. Tak hanya itu, Wang Lin juga langsung diteleport ke hutan batu di luar dari sekte Tian Yun. Yang ternyata ini adalah ulah dari murid keempat aka Nona Xin Meng. Di sana Xin Meng bilang kalau ia hanya menjalankan perintah orang lain dan dengan terpaksa harus membawa Wang Lin ke sini. Belum sampai di situ, di saat itu jugalah sebuah formasi besar pun langsung aktif dan kembali mengurung Wang Lin. Sudah jelas ini adalah ulahnya senior Xingsa. Bahkan tak hanya Xingsa saja, senior Zouan dan beberapa kenalan baru juga ada di sana. Salah duanya adalah murid berwarna biru yang bernama Sima Rufeng dan Wang Yu, sebuah eksistensi yang sudah di ranah transformasi tubuh tahap terakhir. Di sanalah Wang Lin pun langsung menyinggung setakut inikah senior Xingsa kepadanya. Tanpa diduga senior Xingsa benar-benar mengakuinya ya lur ya. Bahkan ia akan terus mengurung Wang Lin di sini sampai acara ulang tahun selesai nanti. Sementara itu Nona Xin Meng ternyata memang terpaksa melakukannya. Ia bilang dengan ia melakukan ini, jadi hutang mereka pun menjadi impas dan Xin Meng pun bergegas pergi. Tapi jelas untuk Wang Lin awalnya ia menolak untuk menyerah dan mencoba menghancurkan formasi itu. Bahkan Wang Lin sampai mengeluarkan 2 pedang dewanya sekaligus untuk menghancurkan formasi yang besar itu.
Namun sayang hal itu sia-sia karena ternyata formasinya sangat elastis sehingga tak akan mudah untuk ditembus. Pada akhirnya senior Shinsa dan kawan-kawan pun segera meninggalkannya. Ia bilang jika semuanya sudah selesai nanti barulah mereka akan berduel. 会放你出来。 Tapi Wang Lin yang melihatnya lagi-lagi menolak untuk menyerang. Menyadari bahwa dirinya masih di ranah awal dari transformasi tubuh, ia pun langsung memanfaatkan 3 bulan yang tersisa untuk menerobos ranang. Menurutnya selama bisa menembus ke tahap menengah, maka formasi ini pasti bisa ia hancurkan. Sampai singkat cerita 3 bulan pun sudah berlalu. Di sana di aula utama dari sekte Tianyun, acara ulang tahun dari Tianyunzi pun akan segera dimulai. Tamu-tamu penting mulai berdatangan termasuk senior Chili. Seorang junior dari Tianyunzi yang sudah di ranah Nirvana Scryer. Lagi-lagi Shinsa yang niatnya mencari perhatian langsung ke mode serius untuk menunjukkan performa terbaik, iya kan? 待我成为天域妻子。 Sampai the big boss King yang sebenarnya yaitu Tianyunzi akhirnya memunculkan diri. Tentunya karena ini adalah acara ulang tahunnya, ia pun langsung menjamu semua orang dan menghidangkan beberapa makanan lezat. Kembali kepada Wang Lin, untungnya tepat 3 bulan setelah dikurung kemarin, King kita beneran berhasil menembus kerana transformasi tubuh tahap menengah. Di mana sesuai informasi dari Om Situnan, 3 teknik warisan kemarin semakin tinggi ranah Wang Lin semakin kuat juga kekuatannya. Dan benar saja, Wang Lin yang hanya menggunakan 2 teknik saja sudah bisa menghancurkan formasi yang besar itu ya lur ya. Kembali ke aula utama, di sana senior Shinsa sebagai murid pertama langsung memimpin perjamuannya. Ia bilang kalau gurunya sedang menyiapkan sebuah pidato, dan setelah pidato nantilah Tianyunzi akan mengumumkan gelar 7 anak Tianyun yang berikutnya. Jelas para tamu yang mendengarnya langsung menduga kalau Shinsa lah yang akan mendapatkan gelar tersebut. Tapi sayangnya tepat di saat itu jugalah King Wang Lin pun akhirnya muncul ya lur ya. Hal itu membuat Shinsa pun terkaget terheran-heran. Faktanya, hanya dalam waktu 3 bulan, Wang Lin tak hanya berhasil meloloskan diri, melainkan juga menerobos ranang. Namun ia tetap saja memprovokasi dan menuduh kalau Wang Lin sudah datang terlambat. Sayangnya, Wang Lin pun langsung membalikan keadaannya. Ia membongkar semuanya di hadapan semua orang kalau senior Shinsa lah yang mengurungnya di hutan batu hanya karena takut dalam persaingan perebutan gelar. Tak hanya itu, Wang Lin juga mengatakan kalau ia memegang satu prinsip. Jika orang lain lah yang mengganggunya, maka tuntaskan saja sampai ke akar-akarnya, ya kan? Wede, sikat King. Namun sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Wang Lin? Seberapa serukah perebutan gelar dari 7 anak Tianyun nanti? Kita nantikan aja ya lur ya. Arigatou.